Lalu kalau ditanya apa yang membuat Bang Jai menjadi seorang mu'alaf, karena Bang Jai ternyata sadar Bang Jai sudah dikasih chip oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa otak, di mana chip ini setiap manusia berapa ratus miliar di dunia ini mempunyainya, chip berupa otak ini. Alangkah kufurnya dan alangkah bodohnya seorang Bang Jai jika saya tidak menggunakan otak saya untuk berpikir, benarkah Tuhan yang saya imani dan bukankah Tuhan yang saya sembah itu salah atau benar. Jadi Bang Jai ini mencari kebenaran, bukan pembenaran. Ceramah gayanya ini apa namanya, Kiai Haji Zainuddin MZ ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah yang diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup hanyalah tempat persinggahan sementara. Adapun kematian sesungguhnya merupakan awal kehidupan manusia yang kekal dan abadi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku dan dunia bagaikan seorang yang tengah mengadakan perjalanan di suatu hari yang panas, lalu berteduh sejenak di bawah rindangnya sebuah pohon, lantas pergi meninggalkan pohon itu untuk melanjutkan kembali perjalanan panjang." Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Begitu pula Allah pun berfirman di surat Al-An'am ayat ke-32, "Kehidupan di dunia ini bagaikan permainan dan senda gurau belaka. Sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Apakah kamu tidak berpikir?" Begitu juga dengan Yesus berkata bahwasannya untuk hidup yang kekal itu sesuai dengan Yohanes 17 pasal ketiga, mengenal satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang telah engkau utus. Dan hal ini juga berkesesuaian dengan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Begitu jelas makna hadis dan ayat yang saya sebutkan tadi. Logikanya, kalau kehidupan ini bukanlah tujuan akhir, melainkan hanya persinggahan sementara untuk sebuah perjalanan yang sangat panjang dan melelahkan, maka bekal apakah yang seharusnya kita siapkan untuk sebuah perjalanan yang maha panjang tersebut? Apa kawan-kawan? Di antara hal yang dapat memotivasi diri kita untuk mempersiapkan bekal tersebut dengan sebaik-baiknya adalah memperbanyak mengingat mati. Maka dari itu saya akan bercerita tentang sedikit saja perihal mengingat kematian. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perbanyaklah mengingat mati, niscaya kalian akan dapat menyepelekan kelezatan dunia." Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Coba di depan mamamu aja khotbahnya, janganlah. Kalaulah kita bersedia untuk selalu mengejar harta, pangkat dan jabatan yang hanya sementara, bahkan belum tentu semua itu didapat kita rasakan sampai di ujung hidup kita, mengapa kita tidak bersedia untuk mempersiapkan diri kita kepada hal yang sudah pasti akan kita rasakan? Bukankah di dalam Al-Quran sudah jelas dijelaskan bahwasannya hakikat seorang manusia tidak lain adalah untuk beribadah dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Bukankah sakaratul maut adalah sebuah ungkapan untuk menggambarkan rasa sakit yang menyerang inti jiwa manusia dan menjalar ke seluruh tubuh bagian manusia, sehingga tak satu pun bagian badan yang terbebas dari rasa sakit itu? Malapetaka paling dahsyat di kehidupan paripurna manusia ini memberi rasa sakit yang berbeda-beda pada setiap orang, tergantung amal dan ibadahnya. Untuk menggambarkan itu semua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda,
Kematian yang paling mudah adalah serupa dengan sebatang duri yang menancap di selembar kain sutra, lantas bertanya, apakah duri itu dapat terambil begitu saja tanpa membawa bagian sutra yang robek atau yang koyak? Pada kesempatan lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sakitnya sama dengan 300 tusukan pedang. Diriwayatkan ketika ruh Nabi Ibrahim alaihi salam akan dicabut, Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepada Ibrahim, bagaimana engkau merasakan kematian wahai Khalilullah? Khalilullah itu berarti sahabat Allah ya kawan-kawan. Beliau menjawab, seperti sebuah pengait yang dimasukkan ke dalam gumpalan bulu basah yang kemudian ditarik, yang seperti itulah sudah kami ringankan atas dirimu, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu sebagai seorang yang beriman, pertama kali dalam kehidupan kita sebagai seorang manusia, apa yang harus kita kerjakan? Menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Apa itu? Sholat. Sholat itu adalah tiang agama kawan-kawan. Amal perbuatan apapun itu hanya Allah yang bisa menilainya. Namun ibaratkan sholat itu adalah tiang agama. Jika kita meninggalkan sholat, as-salatu imaduddin, salat itu adalah tiang agama. Jika kita mau membuat pondasi sebuah rumah, kita mau membangun nih, misalkan atas atapnya itu adalah amal-amal kebajikan kita, tapi kita tidak punya tiang, maka akan di mana? Akan di mana ini? Masa di awang-awang? Kau pikir roh itu? Nggak bisanya itu. Jadi amalan yang paling pertama kali ditanya ketika kita nanti mati adalah pertama adalah sholat. Kenapa? Karena sejatinya sholat itu adalah bentuk penghambaan diri kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Amalan-amalan lain nanti pasti dihitung, tapi itu menyusul. Ya udahlah ya, aku nggak ngerti lagi nanti mau ngomong apa. Typing, kebenaran hanya Yesus. Benar kakakku Kristen, saudaraku Kristen, kebenaran hanya Yesus. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Naam, itu betul 100%. Tapi apakah Anda melupakan bahwa Yesus hanya diutus bagi Bani Israel, bukan bagi Indonesia, bukan bagi Belanda, bukan. Sementara jika Anda mempelajari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus hanya untuk seluruh umat manusia, litubayyina linnas. Allah. Umar bin Abdul Aziz rahimakumullah suatu hari menasehati para sahabatnya. Beliau berkata, jika kalian melewati kuburan, ini aku bilang melewati kuburan ya, lihatlah betapa sempitnya rumah-rumah mereka sekarang. Tanyakan kepada orang-orang kaya mereka, masihkah tersisa harta mereka? Coba kalau kita melewati kuburan, tanya sama orang-orang kaya itu, masihkah harta mereka? Tanya pula kepada orang-orang miskin di antara mereka, masihkah tersisa kemiskinan mereka? Nggak ada kan guys? Nggak ada kan? Makanya kan itu di lagunya Wali itu kan pernah ada tuh kan, lihatlah ke sana, pandanglah ke sana, mereka yang terbaring di tanah, bukankah mereka pernah hidup juga sama seperti mereka? Ucap apa perbanyak? Astaghfirullahalazim. Kayak gitu kan guys? Makanya tadi di awal aku bilang apa? Ingat mati, ingat sakit, ingatlah saat kau sulit. Ingat apa? Ingat hidup hanya satu kali. Tanyakan tentang lisan yang dengan mereka berbicara, sepasang mata yang dengannya mereka melihat indahnya pemandangan. Tanyakan pula kepada mereka yang terbaring di tanah di depan kita, kuburan di samping kita, itu tentang kulit-kulit mereka yang lembut dan wajah-wajah cantik jelita, tubuh-tubuh yang halus mulus. Apa yang diperbuat oleh ulat-ulat di balik kain kafan mereka? Ayo, apa yang diperbuat oleh ulat-ulat di balik kain kafan mereka? Cantik jelita itu, tampan rupawan itu guys, telah dimakan ulat. Anggota badan mereka terpisah-pisah, berserakan. Lalu di mana pelayan-pelayan mereka yang setia? Di mana harta dan jabatan mereka? Di mana anak-anak mereka? Di mana tumpukan harta mereka? Sederetan pangkat mereka pun tidak ada guys ya.
nggak ada sama sekali. Di mana rumah-rumah mewah mereka yang banyak dan menjulang tinggi itu di mana itu? Di mana kebun-kebun mereka yang rindang dan subur itu di mana? Pakaian-pakaian mereka yang mahal yang indah itu di mana? Di mana kendaraan-kendaraan mewah yang mereka suka itu di mana? Bukankah mereka kini berada di tempat yang sunyi, yang sepi dan sendirian, tidak ada lain? Oke? Jadi santapan cacing tanah sampai yang tersisa kerangka. Begitulah suratan badan ke bumi dikembalikan. Benar sekali adanya lagu itu ternyata ya. Nah, mereka itu telah berpisah guys dengan orang yang sangat mereka cintai, dengan harta yang mereka puja-puja, dengan gaya hidup yang mereka banggakan. Orang-orang yang mereka cintai tidak mau ikut bersamanya. Harta yang mereka tinggalkan malah akan menjadi beban jika digunakan bukan di jalan Allah yang diridhoi. Ketika itu yang masih bermanfaat apa? Hanyalah 3. Saat kita mati, yang bermanfaat hanyalah 3 guys. Yang pertama adalah sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakan dirinya. Demikianlah nasihat dari Umar bin Abdul Aziz. Sebab siksa kubur, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga ya kita tetap mengingat kematian agar kita makin meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita manusia yang paling berbakti. Bukan paling berbakti, kalau paling berbakti nanti sombong pula ya kan ya. Di jalan yang diridhoi Allah, tidak lain adalah dinul Islam. Oke, boleh kalau mau tanya jawab boleh. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kita aja karena masih belajar, bingung juga aku mau ngomong apa aku. Drama kok ada nyanyi-nyanyinya dari mulai Wali sampai Roma Irama tadi. Kayak mana? Udah cocoknya aku jadi pembawa ceramah. Iya, silahkan. Tanya apa? Jangan kau tanya harga sembako pula, nggak tahu aku. Tanya lah, typing lah. Tanya apa? Maaf ya kawan-kawan, saya masih belajar. Kalau ada yang salah-salah mau dimaafkan. Apa yang buat Bang Jai jadi mu'alaf? Kan terkait tema tadi tentang mengingat kematian loh. Baik, saya jawab. Karena tadi saya kuliah 7 menit tentang mengingat kematian. Apa yang membuat Bang Jai jadi mu'alaf? Pertama, yang membuat saya menjadi mu'alaf, saya tidak pernah tahu. Apa yang pernah saya lakukan dalam hidup saya sehingga Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan diri sesuai dengan surat At-Taha ayat 14, Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni, sesungguhnya aku ini adalah Allah maka sembahlah aku. Nah, Tuhan itu kan maha memutarbalikkan hati manusia dan membolak-balikkan ya. Saya tidak tahu apa yang pernah saya lakukan sehingga saya itu bisa ada di jalan dinul Islam. Lalu kalau ditanya apa yang membuat Bang Jai menjadi seorang mu'alaf, karena Bang Jai ternyata sadar Bang Jai sudah dikasih chip oleh Allah Subhanahu wa taala berupa otak, di mana chip ini setiap manusia berapa ratus miliar di dunia ini mempunyainya, chip berupa otak ini. Alangkah kufurnya dan alangkah bodohnya seorang Bang Jai jika saya tidak menggunakan otak saya untuk berpikir, benarkah Tuhan yang saya imani dan bukankah Tuhan yang saya sembah itu salah atau benar. Jadi Bang Jai ini mencari kebenaran bukan pembenaran. Tulis di 2 kitab ya, karena kitab saya dulu yang saya sebut kitab Spanyol, separuh nyolong itu perjanjian baru ya kan. Itu kenapa ada kata-kata hidup yang kekal itu hanya mengenal satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang dulu saya sembah itu Tuhan, padahal di situ Yesus hanya utusan. Begitu ya. Ternyata itu berkesesuaian. Hidup yang kekal itu di dalam Al-Quran pun begitu. Karena di dunia ini sejatinya hanyalah hidup yang sementara, bukan hidup yang kekal. Begitu ya. Nah, makanya Bang Jai lalu berpikir secara logis,
benarkah Tuhan jadi manusia? Benarkah Tuhan itu menjadi tidak maha kuasa? Benarkah Tuhan itu merendahkan dirinya? Sementara 20 sifat wajib yang kita ketahui dalam Islam, wujud kidzam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayasama basar kalam qadiran muridan aliman hayan samian basiran mutakaliman. Semua itu sudah ada jelas sifat pada Allah Subhanahu wa taala, dan ada 7 sifat ya yang ada menempel pada makhluk, dan ternyata sifat ini tidak disifati oleh yang saya sembah dulu. Jadi kemana saya berlabuh? Sementara yang saya sembah dulu itu hanya untuk ya Bani Israel, bukan ya ayuhan nas. Ya akhirnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi dan saya harus mengikuti baginda Muhammad Rasulullah SAW jika saya ingin memperoleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal bukan hidup yang di dunia. Memang proses untuk menjadi Islam itu sulit karena balasannya surga. Tapi kalau proses untuk menjadi seorang non-Islam, terutama RT 16 tuh yang suka targoy di gereja, itu mereka itu ya balasannya di dunia ini, surga mereka di dunia ini, begitu ya. Kalau di Islam jelas, cintailah akhiratmu seolah-olah engkau mati besok, dan kerjalah dan cintailah duniamu seolah-olah engkau hidup 1000 tahun lagi. Begitu.